Oke, ketemu lagi di channel aku. Buat kalian yang udah support aku, terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki. Nah, kali ini aku mau cuci piring pastinya ya, udah kelihatan kan. Ya, kali ini mau cuci piring sambil cerita-cerita aja kali ya. Oke, eh, aku sekalian mau tanya juga pendapat kalian yang sama kayak aku ini ya, yang udah full IRT. Nah, full IRT itu pastinya lumayan. Kalau orang yang nggak ngerasain pasti bilangnya, ah IRT itu gampang loh, cuman ngurusin anak, rumah, udah abis itu tidur-tiduran. Padahal yang udah ngejalanin tahu dong ya, tahu dong betapa lelahnya, betapa jenuhnya ya kan. Ngurusin anak, ngurusin rumah, belum ngadapin anak yang suka tantrum, belum ngurusin inilah apalah, banyak banget. Pokoknya nggak ada habisnya ya kerjaan sebagai IRT itu. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya IRT itu digaji, wow gajinya bisa puluhan juta, ya nggak sih? Kalau dirinciin nih, ngegaji tukang cuci, ngegaji tukang masak, ngegaji pengasuh, terus ngegaji apa nih? Ya kan, kalau ditotalin itu gajinya bisa gede loh, lebih gede dari yang kerja di pabrik atau kerja di kantoran, iya nggak sih? IRT itu gak ada liburnya ya, gak ada liburnya. Kalau kerja di kantoran atau kerja sebagai buruh pabrik itu ada liburnya ya kan, paling kerja 8 jam sampai 12 jam. Setelah itu nanti udah selesai, udah kerjaannya beres, tinggal pulang ke rumah. Kalau IRT itu nggak ada habisnya, nggak ada liburnya, 24 jam itu pasti ada kerjaan ya kan. Pokoknya nggak ada berhentinya. Tapi kenapa gitu banyak orang memandang rendah IRT, ya kan? Ya mungkin karena menurut mereka itu IRT itu cuman di rumah aja, makan, tidur, nggak ngasilin duit. Padahal dia nggak tahu kerjaan IRT itu gimana ya kan? IRT itu bukannya nggak bisa cari duit, bisa ya kan. Apalagi banyak zaman sekarang itu, walaupun IRT di rumah itu sekarang bisa ngasilin duit dari online, dari bikin konten, dari jualan gitu ya kan. Tapi kenapa kayak tetap dipandang kayak sebelah mata gitu. Ah, kamu IRT doang, apa sih bisanya cuman makan tidur doang ngabisin gaji suami gitu. Padahal dia nggak tahu yang dilalui IRT itu apa ya kan. Tapi ya udahlah, cukup kita aja yang ngerasain. Semoga seluruh ibu rumah tangga di dunia ini bisa tetap diberi kesehatan, terutama kesehatan mental ya. Karena kalau udah mentalnya nggak sehat, buat ngurus rumah sama ngurus anak itu pasti nggak bakalan bener ya kan. Apalagi tiba-tiba anak suka nangis saja terus, marah-marah, tantrum gitu. Oh bener-bener itu mental seorang ibu dicoba banget gitu ya. Mental seorang ibu itu bener-bener dipertaruhkan. Karena aku sendiri udah ngerasain, apalagi anak aku sekarang lagi di masanya suka tantrum. Sehari itu bisa sampai 10 kali, ya kan? Ngadepin anak tantrum sambil ngurusin rumah, ngurusin yang lain-lain, mikirin segala macam. Bener-bener luar biasa. Tapi tetap aja orang nggak mau ngerti posisi kita ya kan. Ya udah, untuk itu ya udah kita bikin apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia. Jangan mikirin omongan orang, kita jalanin sesuai
keinginan kita aja yang bikin kita bahagia. Jangan dengerin omongan orang ya. Terutama kita itu butuh banget support seorang suami di saat semua orang memandang pekerjaan ibu rumah tangga itu rendah atau memandang sebelah mata gitu ya. Di situ penting banget peran seorang suami, dukungan seorang suami. Biar kita lebih semangat lagi, ya kan? Jadi intinya buat kita semua para ibu-ibu rumah tangga, saat kita benar-benar capek, benar-benar lelah sama semuanya, kalau aku pribadi, aku diem dulu sebentar, aku biarin semuanya, mau rumah berantakan, mau anak ngeberantakin mainan apa segala macam, aku biarin aja dia mau ngapain, aku diem dulu, duduk dulu. Kadang aku sampai nangis ya sebenarnya ya, suka kadang sampai nangis gitu. Nah, kalau aku udah tenang, udah aku balik lagi, aku lakuin lagi rutinitas aku, ngebersihin rumah, ngurusin anak, gitu aja. Kalau emang bener-bener udah lelah banget, aku pasti kayak gitu. Aku diem, aku biarin aja semuanya dulu, mau itu berantakan mau gimana, aku tenangin diri dulu. Nah, kalau udah tenang lagi, udah aku kembali lagi ke rutinitas sehari-hari. Jadi buat kalian yang suka ngeremehin ibu rumah tangga, tolong ya, kalau kalian gak bisa ngebantu, tolong jangan menghakimi mereka, jangan menghakimi kami. Kami bukannya gak bisa ya, bukannya gak bisa bekerja, pengen juga bekerja, punya penghasilan gitu, gak mau cuman ngandalin gaji suami, gak mau dituduh cuman makan gaji suami. Kamu enak-enakan di rumah, makan gaji suami aja, suami capek-capek kerja. Lah emang kita ngapain di rumah? Emang kita makan tidur aja gitu? Enggak kan? Kita itu ngurusin anak, ngurusin keperluan dia. Kalau bukan kita yang ngurusin siapa lagi, ya kan? Yaitu pilihan kita setelah menikah, harus memilih salah satu, mau fokus kerja apa ngurus anak. Ya kalau bisa dilakuin dua-duanya pasti dilakuin, tanpa ninggalin anak, nyari duit tanpa ninggalin anak pasti bakalan dilakuin. Tapi ada kondisi tertentu yang bikin seorang ibu itu gak bisa ngelakuin kayak gitu. Ada kondisi anak yang benar-benar harus butuh perhatian, full perhatian ibunya. Tapi ada juga ya, seorang ibu bisa ngelakuin ngurus anak sambil nyari duit. Tapi tolong jangan samakan. Setiap ibu itu, setiap anak itu berbeda ya, jangan disamakan. Apapun yang kalian laluin, tetap semangat ya. Jangan nyerah, karena kita udah milih buat jadi ibu rumah tangga. Lakukan aja apa yang menurutmu baik untuk kamu dan anak kamu dan juga keluarga. Jangan dengerin omongan orang, tetap semangat apapun yang kita laluin. Nah, gak kerasa ya, ini aku udah bersih-bersih kasur. Dari tadi udah selesai nyuci piring, sekarang waktunya aku mau beberes kasur dulu. Nih, kasurnya itu harus dikepak-kepak pakai sapu lidi gitu ya, karena suka ada kayak ya risi-risi gitu ya sih, ya mungkin dari anak ya, apa dari aku gitu. Kalau jalan keluar atau apa ya, ada bekas pasir atau bekas apa gitu di kaki ya kan, suka nempel di spray, makanya itu dikebuk-kebuk sama aku. Nah, setelah selesai ini aku mau lanjut nyapu rumah, mumpung anak masih bisa diajak kompromi ya, mamanya beres-beres, dia lagi anteng. Di sini aku kalau beberes rumah itu ya ngelihat
sikon anak kalau dia bisa diajak kompromi, bisa diajak kerjasama. Nah di situ langsung aku ngebut buat beberes rumah sampai selesai. Nah kalau udah selesai beberes rumah kan enak nanti kalau dia udah mulai marah-marah atau tantrum gitu, kita nggak pusing mikirin kerjaan rumah lagi karena udah beres. Jadi kita tinggal fokus ngurus anak, ya kan. Nah di sini aku ngebut aja lah, mumpung dia masih anteng, aku ngebut buat bersih-bersih rumah. Jadi aku ngebagi waktunya gitu, ngelihat anak kalau dia bener-bener lagi anteng, lagi ini, aku langsung buru-buru satset buat ngebersihin rumah, buat masak segala macam. Nah itu aku udah nyuci ya, jemurannya udah ditaruh di luar. Pokoknya gerakannya satset deh ya. Kalian pasti juga gitu ya kan, kalau anak lagi anteng kesempatan nih langsung berubah jadi inem. Nah ini aku udah nyapu ya. Oke, ini aku udah mau selesai. Sekian dulu untuk hari ini. Besok-besok kita lanjut lagi cerita-cerita. Yuk, yang sama kayak aku silahkan komen-komen deh. Kita cerita-cerita di kolom komentar. Bye-bye.